Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada pagi ini kita akan belajar materi tentang tekanan, khusus mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis berasal dari kata hidro adalah air, statis adalah tidak bergerak. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis terjadi pada zat cair yang tidak bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, perhatikan gambar di bawah ini. Ada wadah yang diberi lubang 1, 2, 3, kemudian diisi air. Ternyata air itu memancar paling jauh, yaitu pada lubang yang ketiga. Nah, kenapa memancar paling jauh pada lubang yang ketiga? Ya, karena kalau kita lihat bahwasanya lubang itu adalah yang paling dalam, diukur dari permukaan. Jadi, kalau mengukur kedalaman itu bukan dari bawah, tetapi dari atas atau dari permukaan. Pernahkah kalian berenang? Semakin dalam menyelam, maka gaya yang menekan ke tubuh semakin besar. Semakin dalam, berat air yang mendorong semakin banyak. Akibatnya, gaya yang diberikan semakin besar sehingga tekanan di dalam air bertambah sesuai kedalamannya. Rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G kali H atau biasa disingkat dengan Pak Haji Rogo. pH yaitu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Di situ tertulis pangkat 2, seharusnya pangkat 3. H, kedalaman. Untuk kedalaman diukur dari permukaan air, satuannya meter. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis berarti massa jenis zat cair, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Aplikasi hukum tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berenang. Pada saat berenang, semakin dalam menyelam, maka telinga akan terasa sakit. Hal ini karena semakin dalam, maka tekanan hidrostatis juga akan semakin besar. Yang kedua, pembuatan bendungan. Dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar permukaan zat cair. Perhatikan gambar dasar bendungan A, B, C, D. Ilustrasi ini untuk menunjukkan gambar dasar bendungan yang paling tepat adalah bentuk yang pada bagian bawah itu lebih lebar dari bagian atasnya, berarti gambar yang paling tepat adalah yang C. Aplikasi tekanan hidrostatis berikutnya yaitu pada pemasangan infus. Sebelum dipasangi infus, tubuh pasien harus diukur terlebih dahulu tekanan darahnya,
Setelah diukur, baru kemudian dipasangi infus. Posisi infus diatur sedemikian rupa agar tekanan aliran dari cairan infus lebih besar dari tekanan darah. Kalau tekanan cairan infus lebih kecil dari tekanan darah, keadaannya akan terbalik, yakni darah akan masuk ke dalam kantong infus. Kita lanjutkan mengenai hukum Pascal. Huruf C kita baca dengan K. Blaise Pascal mengemukakan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan gambar di bawah ini, tekanan itu disimbolkan dengan huruf P. Nah, kemudian ada panah-panah yang ke segala arah, itu menunjukkan bahwasannya ketika ada tekanan pada suatu ruang tertutup, maka diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dari gambar tadi, maka tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. Tekanan disimbolkan dengan huruf P. P1 sama dengan P2. Kemudian tekanan diperoleh dari F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya adalah P1 itu tekanan di pipa 1, satuannya Pascal. P2 tekanan di pipa 2, F1 gaya di pipa 1, satuannya Newton. F2 gaya di pipa 2, A1 luas penampang pipa 1, satuannya meter persegi, A2 luas penampang pipa 2. Kita lanjutkan dengan hukum Archimedes. C kita baca dengan K. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya seolah-olah berkurang. Hal itu disebabkan oleh suatu gaya apung disimbolkan dengan Fa yang mendorong benda yang arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Gaya apung sama dengan berat benda di udara atau Wu dikurangi dengan berat benda di dalam air atau Wa. Sehingga Fa sama dengan Wu dikurangi Wa, di mana Fa adalah gaya apung, satuannya Newton, Wu gaya berat benda di udara, satuannya Newton, Wa gaya berat benda di air, satuannya Newton. Besarnya gaya apung tergantung pada banyaknya air yang didesak oleh benda. Semakin besar air yang didesak, maka semakin besar pula gaya apungnya. Hasil penemuan ini dikenal dengan hukum Archimedes yang menyatakan jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, maka benda akan mendapatkan gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Demikianlah materi tekanan hidrostatis pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan kembali pada pekan Fikon mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.